Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praja Muda Ahmad Nabil Saroni, NPP 330635. Saya dari kelas F3, kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai tenaga kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Ahmad Fadilah Arisandi. Yang kedua ada Andi Ainun Nazwa Aswar. Yang ketiga ada Angel Kesyara Dopa. Yang kelima ada Angelika Juni Kelala. Yang keenam ada Aurelia Putri Reca. Ketujuh David Stefanus Gustiano Hake. 8 Elvina Paranti. 9 Faris Adrian. 10 Faris Ramadan Mubarak. 11 Firian Sayelmin. Dan 12 Gideon Cornelius Maipon. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian tenaga kerja dan sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan seseorang atau penduduk yang sudah memasuki usia kerja yang bekerja. Mereka mencari suatu pekerjaan maupun mereka mengurus rumah tangga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tenaga kerja merupakan seseorang yang sudah cukup umur dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya, adapun klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya dibagi menjadi dua. Yang pertama tenaga kerja dan yang kedua bukan tenaga kerja. Tenaga kerja, seluruh penduduk yang dianggap dapat dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja apabila mereka berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang kedua adalah bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja ialah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja walaupun ada permintaan bekerja. Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003, mereka ialah penduduk luar usia yang mana mereka berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Kelompok ini adalah para lansia, anak-anak, dan pensiunan. Pengklasifikasian tenaga kerja berdasarkan batas kerja dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini adalah penduduk yang usia produktif antara 15 sampai 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dan yang kedua ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun ke atas, yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Seperti anak sekolah dan mahasiswa, ibu rumah tangga, orang cacat, para pengangguran sukarela. Pengklasifikasian tenaga kerja berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal seperti guru, pengacara, dokter, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja dan dibutuhkan latihan secara berulang untuk menguasai pekerjaan tersebut, seperti apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini seseorang yang sudah cukup umur dapat bekerja, tetapi dia tidak mendapatkan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu atau pendidikannya ini hanya tingkat bawah, misalnya seperti tukang ahli. Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian khusus dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal, seperti pengacara, dokter, guru, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja dan dibutuhkan latihan secara berulang untuk menguasai pekerjaan tersebut, seperti apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini seseorang yang sudah cukup umur dapat bekerja, tetapi dia tidak mendapatkan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu atau pendidikannya ini hanya tingkat bawah, misalnya seperti tukang kuli, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya. A. Tenaga kerja tetap. Tenaga kerja yang bekerja secara tetap atau permanen di suatu perusahaan, badan kerja, atau bidang kerja. Kebanyakan dari tenaga kerja bekerja sampai pensiun dan tidak mampu lagi bekerja, contohnya PNS.
Yang kedua, ada tenaga kerja kontrak. Tenaga kerja kontrak tidak terikat oleh suatu perjanjian atau kontrak untuk bekerja di perusahaan, badan kerja, atau bidang kerja. Meski bisa mencoba banyak bidang pekerjaan dan tempat usaha, karyawan kontrak memiliki resiko pemutusan kontrak secara tiba-tiba dan kontrak tidak dilanjutkan oleh pihak tempat kerja. Contohnya seperti guru dan dosen kontrak dan beberapa karyawan swasta. Yang ketiga, ada tenaga kerja outsourcing. Outsourcing adalah tenaga kerja yang berasal dari pihak ketiga atau perusahaan penyedia tenaga kerja. Biasanya ia menyediakan tenaga kerja dengan keahlian tertentu untuk perusahaan atau lembaga. Contohnya seperti beberapa satpam, buruh pabrik dan kuli bangunan. Yang keempat, ada tenaga kerja sukarela. Tenaga kerja sukarela secara sukarela bekerja untuk orang lain, suatu organisasi, lembaga, atau badan usaha. Banyak dari tenaga kerja ini terdorong dari jiwa sosial yang tinggi dan keinginan sendiri meski tanpa upah atau imbalan yang seadanya. Contohnya seperti ibu rumah tangga, bakti sosial, santunan yatim, dan yang lain-lain. Yang terakhir ada tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing adalah tenaga kerja yang berasal dari luar negeri, baik melalui penyedia tenaga kerja outsourcing, maupun secara mandiri mencarinya. Tenaga kerja ini biasanya didatangkan oleh kerjasama antar negara atau perusahaan. Contohnya seperti tenaga kerja dari Tiongkok, guru dan dosen-dosen dari luar negeri, staf perusahaan asing, dan semacamnya. Materi yang berikutnya akan kita bahas yaitu adalah pembangunan ketenaga kerjaan. Nah, pembangunan ketenaga kerjaan di sini adalah sebuah upaya yang diciptakan dalam meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta melindungi hak dari pekerja. Pembangunan ketenaga kerjaan di sini juga melibatkan investasi-investasi dalam beberapa sektor di infrastruktur pembangunan, seperti sektor ekonomi, pendidikan, kebijakan pemerintah, perlindungan pekerja, keseimbangan gender, pengentasan kemiskinan, hubungan buruh dan pengusaha yang harmonis, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan inovasi. Tujuan dari pembangunan ketenaga kerjaan di sini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu mengenai upaya pembangunan ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah cipta lapangan kerja. Untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, yaitu untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Yang ketiga adalah kebijakan ketenaga kerjaan. Pemerintah biasanya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ketenaga kerjaan. Kebijakan probisnis, deregulasi, dan insentif pajak dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor swasta yang pada gilirannya menciptakan pekerjaan. Dan yang keempat adalah perlindungan pekerja. Mengatur hukum ketenaga kerjaan yang mengatur hak-hak pekerja termasuk upah minimum, jam kerja, cuti, dan kesejahteraan pekerja. Yang kelima yaitu keseimbangan gender. Itu langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah bagian penting dari agenda pembangunan ketenaga kerjaan. Yang keenam yaitu pengentasan kemiskinan, memberikan akses pekerjaan yang layak kepada masyarakat yang kurang beruntung dan meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketujuh yaitu hubungan buruh dan pengusaha. Hubungan yang harmonis antara buruh dan pengusaha penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif. Dan yang terakhir adalah teknologi dan inovasi. Meningkatnya otomatisasi dan digitalisasi mungkin mengubah lanskap pekerjaan, sehingga diperlukan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi dampaknya pada tenaga kerja. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja. Di sini perencanaan tenaga kerja itu terbagi atas dua. Yang pertama itu perencanaan tenaga kerja makro. Yang pertama, tujuannya sebagai upaya perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja dalam skala nasional atau regional. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan, kualitas, dan mobilitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah. Berikutnya langkah-langkahnya. Yang pertama itu analisis kebutuhan tenaga kerja, yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga terkait menganalisis permintaan dan penawaran tenaga kerja di tingkat makro. Ini melibatkan memahami tren ekonomi, sektor-sektor yang berkembang, dan kebijakan pembangunan. Yang kedua itu perencanaan jangka panjang. Perencanaan tenaga kerja makro melibatkan pembuatan kebijakan jangka panjang untuk memastikan bahwa populasi memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan memiliki akses pendidikan dan pelatihan yang relevan. Yang selanjutnya itu koordinasi kebijakan.
merupakan langkah pemerintah dan berbagai lembaga bekerja sama untuk mengkoordinasikan kebijakan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia, kebijakan ketenaga kerjaan, dan kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Oke, yang baik selanjutnya itu adalah perencanaan tenaga kerja mikro. Tujuan dari perencanaan tenaga kerja mikro ialah perencanaan di tingkat perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Langkah-langkah perencanaan tenaga kerja mikro. Yang pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja. Artinya bahwa perusahaan mengidentifikasi kebutuhan spesifikasi mereka dalam hal kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Ini melibatkan penilaian pekerjaan, pemetaan keterampilan, dan perencanaan penggajian. Yang kedua itu perekrutan dan seleksi. Artinya bahwa organisasi akan mengambil langkah-langkah untuk merekrut dan memilih calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk wawancara, tes, dan evaluasi keterampilan. Berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang sudah ada serta mempersiapkan karyawan baru untuk tanggung jawab mereka. Yang selanjutnya itu evaluasi dan penyesuaian. Perencanaan tenaga kerja mikro melibatkan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, kesempatan kerja. Kesempatan kerja bisa dikatakan juga sebagai peluang pekerjaan yang tersedia untuk para pencari kerja. Anggap saja seperti kasarnya, kesempatan kerja adalah tempat di mana permintaan dan penawaran kerja bertemu. Sekarang, mungkin lebih dikenal dengan sebutan lapangan kerja. Jumlah lapangan kerja tiap daerah, negara berbeda-beda pastinya. Semakin rendah lapangan pekerjaan, semakin besar angkatan kerja yang tidak bekerja, artinya banyak pengangguran. Ya, selanjutnya kesempatan kerja bagi penyandang cacat. Kesempatan kerja bagi penyandang cacat adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh masyarakat dan pemerintah. Mereka memiliki potensi dan keterampilan yang dapat memberikan kontribusi berarti dalam dunia kerja. Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, perlu adanya kebijakan yang mendukung aksesibilitas, pelatihan, dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Dengan pendekatan yang inklusif, penyandang cacat dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial sehingga menciptakan masyarakat yang lebih beragam dan adil. Status pekerjaan. Status pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu PKWT dan PKWTT. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT adalah jenis kontrak kerja yang memiliki batas waktu tertentu. Biasanya, kontrak ini memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya 1 tahun atau 2 tahun, pekerja diberhentikan secara otomatis apabila kontrak kerja berakhir, kecuali jika kontrak kerja tersebut diperpanjang. Selanjutnya adalah PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PKWTT adalah jenis kontrak kerja tanpa batas waktu tertentu. Ini berarti bahwa pekerja biasanya dipekerjakan tanpa batasan waktu tertentu. Dan kontrak berlaku terus-menerus sampai salah satu pihak pekerja atau pengusaha mengakhiri kontrak sesuai dengan persyaratan yang ada. Status pekerjaan karyawan PKWT. Status pekerjaan karyawan PKWT terbagi menjadi 3, yaitu pekerja part-time, pekerja musiman, dan pekerja sementara. Pekerja part-time adalah karyawan yang bekerja kurang dari 8 jam dalam sehari atau kurang dari 35-40 jam dalam 1 minggu. Selanjutnya adalah pekerja sementara. Pekerja sementara adalah karyawan yang status pekerjaannya dikontrak oleh perusahaan pihak ketiga di bidang tertentu. Adanya keterlibatan pihak ketiga membuat perusahaan baru akan merekrut pekerja sementara jika memang dibutuhkan keahliannya atau kemampuan tertentu untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah pekerjaan musiman. Pekerja musiman. Pekerja musiman biasanya akan dikontrak berdasarkan waktu dan direkrut untuk menyelesaikan pekerjaan yang butuh keterampilan tinggi. Bedanya, pekerja musiman dengan pekerja sementara atau pekerja part-time adalah dokumen yang harus ditandatangani oleh karyawan itu sendiri. 4. Pekerja lepas atau freelance. Pekerja lepas atau freelance merupakan seseorang yang bekerja sendiri di suatu perusahaan, tidak memiliki ikatan kerja yang kuat karena jenis pekerjaannya yang lebih fleksibel. Yang kelima, pekerja outsource. Pekerja outsource juga merupakan salah satu status pekerjaan yang menggunakan PKWT. Dan untuk merekrutnya, perusahaan ini membutuhkan pihak ketiga yang menyediakan tenaga outsource. Selanjutnya, yaitu masalah ketenaga kerjaan.
Rendahnya kualitas tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya itu masih rendah. Ini menjadi penyebab penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi juga rendah. Dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap rendahnya hasil produksi barang dan juga jasa. Jumlah angkatan kerja itu tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ya, meningkatnya angkatan kerja yang tidak sebanding atau tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja akan membawa dampak tersendiri bagi sektor perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam suatu lapangan kerja juga akan menyebabkan pengangguran. Pada bagian terakhir adalah masalah ketenaga kerjaan, di mana masalah ketenaga kerjaan ini dibagi oleh 3 aspek, yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata, pengangguran, dan pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir gaji yang rendah. Pada aspek yang pertama, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, di sini sebagian besar tenaga kerja berpusat pada daerah Jawa, sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan di beberapa daerah yang lain. Di daerah lain juga masih kekurangan tenaga kerja, sehingga hal ini berpengaruh terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan yang kedua, pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. Krisis ekonomi yang ada di Indonesia mengakibatkan sebagian perusahaan atau industri mengalami gulung tikar atau bangkrut. Banyaknya perusahaan mengakibatkan beberapa tenaga kerja tidak mendapatkan lapangan kerja, sehingga pengangguran semakin banyak. Yang terakhir, gaji yang rendah. Gaji yang tidak mencukupi menyebabkan kesulitan pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makan, perumahan, dan pendidikan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.